Oke teman-teman, aku mau bahas IHSG dulu. Seperti biasa, udah 1000 yang nonton. Oke teman-teman, lihat ini ya. Nah, path ini tuh kita gambar, teman-teman yang ikuti IG live aku. Ini digambar dari beberapa hari yang lalu. Perkiraan ini akan naik sampai ke sini dan ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo semuanya, selamat malam. Hi everyone, how are you today? Stelivia, Viranindia P, Ferdiong, Pestaloka, Susilia Liu, Ningchang, Petia 11, Ignacia Hardianto. Hai, selamat malam. Halo Charles Atma, Henny Susanto, Liu Vivi, dan teman-teman semuanya, selamat malam. Apa kabar? IHSG ATH lagi, patternnya gimana ya? Les Petits Puches, Laurentia, Yohanes Go, Uzumaki Hashirama. Selamat malam semuanya. Gimana kabar portfoliomu? Kamu habis cuan dari saham apa? Habis beli apa? Ayo kak, langsung mulai aja. Bentar dong, sabar ya, sabar. Daripada ntar aku ngulang-ngulang lagi nih IHSG-nya gimana dan sentimennya gimana. Pak Ancen, halo. Iya, gimana kamu hari ini teman-teman? Portfoliomu gimana? Nyangkut Mitratel. Emang beli di pucuk ya? John Cia, kabar baik BMRI. Agus W masih merah membara. Banyak yang nanyain tentang konstruksi. Mitratel gimana ya? Oke teman-teman, aku mau bahas IHSG dulu. Seperti biasa, udah 1000 yang nonton. Oke teman-teman, lihat ini ya. Nah, path ini tuh kita gambar, teman-teman yang ikuti IG live aku. Ini digambar dari beberapa hari yang lalu. Perkiraan ini akan naik sampai ke sini dan iya benar hari ini naik sampai ke sini dan ini ketahan. What's next gitu? What's next ya? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Oke, aku akan gambar lagi ya lanjutannya gimana. Kabar baiknya adalah di sini dia ngebentuk higher low. Jadi low-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya dan nurut banget sama garis merah, dua garis merah ini. Kemungkinannya besok akan ada koreksi 50-50 sih sebenarnya koreksi atau naiknya, tapi kayaknya 55% deh koreksi normal. Baru setelah itu akan naik lagi. Kalaupun breakout pun ya bagus-bagus aja. Kalau misal ada koreksi atau turun dikit, ini koreksi normal aja ya. Jadi koreksi normal aja, turun dikit di sini. Baru kemudian nanti akan breakout lagi. Nah ini tuh udah di jelang akhir November ya, udah jelang akhir November 2021, marketnya masih cenderung stagnan, cenderung sideways. Apa sih yang ditunggu? Sebenarnya yang ditunggu sih lebih ke arah laporan keuangan kuartal 4 atau kinerja akhir tahun gitu. Cuman ya itu keluarnya masih Januari nanti, masih wait and see sih market ini. Dan teman-teman kongrat ya yang sahamnya udah mulai agak-agak naik gitu. Tadi kita di Mtrade ngelihat bahwa saham-saham yang tadinya terkoreksi itu udah mulai ada aktivitas gitu, terutama saham sektor konstruksi ya. Jadi tadi pagi PTPP juga udah mulai aktif dan juga beberapa saham konstruksi lain tuh udah mulai aktif gitu ya. Jadi ya udah mulai ada tanda-tanda lah. Oke, terus sekarang aku mulai bahas yang blue chip dulu deh ya, blue chip perbankan yang menggerakkan indeks pastinya saham-saham big caps ya. Jadi sampai akhir tahun kita masih mau lihat tuh perbankan dulu gitu. Jadi kalau market naik itu yang naik akan di sektor perbankan dulu yang old ekonominya gitu. Kenapa?
yang pertama saham-saham perbankan old economy di Indonesia ini, saham-saham perbankan konvensional memang kapitalisasinya gede, kemudian secara fundamental juga bagus, secara profitability-nya oke, terus selain itu free float-nya gede, jadi mereka juga rajin bagi dividen. Saham-saham kayak gini, perusahaan kayak gini, ini yang seringkali dilirik oleh big investor ya. Jadi big investor melirik perusahaan ini. Maka dari itu kita lihat dulu nih saham-saham perbankan gede kabarnya gimana. Oke. Nah, teman-teman kalau lihat ini BCA ya, kita gambar path-nya dari beberapa hari kemarin juga dan nurut loh, dia ternyata nurut dengan garis biru ini ya. Jadi kemungkinannya sih besok bakalan ada sedikit koreksi. Kalau koreksi normal aja dan bisa 50-50 juga, ada technical rebound, mungkin lusa kali ya. Mungkin lusa akan ada technical rebound. Yang punya BCA hold aja, masih baik-baik aja dia. Terus hari ini sebenarnya harinya si BBNI, tapi sebelum bahas BBNI aku mau bahas BBRI dulu nih gitu. Jadi BRI kemarin habis breakout, hari ini merah normal, kayaknya drivernya IHSG ini lebih mirip gerakannya BBRI daripada BCA kira-kira ini beberapa hari ini, karena BRI-nya geraknya lumayan signifikan ya. Oke, nah saya coba mau gambar path-nya BBRI gimana. BRI kemungkinan besok masih akan ada koreksi normal aja dan bisa lanjut menguat. Anyway, disclaimer, nggak ada satu orang pun yang bisa nebak market 100% benar. Ini aku ngomong potensi koreksi itu untuk memanage ekspektasi teman-teman supaya nggak terlalu FOMO gitu. Jadi kalau misalkan ada koreksi pun sifatnya normal aja untuk BRI ini, dan rasanya sih nggak akan sampai jatuh di bawah 4220 gitu. Terus kemudian yang menarik banget itu hari ini BBNI, oke ya, BBNI ya. Nah, ini BBNI ini kita sempat coba gambar path-nya tuh kayak gini, berpotensi bentuk kayak gini. Ini digambar beberapa hari yang lalu dan bener loh, dia tuh breakout dari pola double bottom kecilnya. Bakalan menuju kemana sih si BBNI ini? Simple aja, kita lihat ketinggian patternnya BBNI. Ya, kenapa ini nggak mau ditarik? Kenapa ini nggak mau ditarik sih? Ribet banget catnya. Ya, ini kedalaman patternnya dari BBNI, hitung aja kira-kira setinggi ini. Ya, jadi dari bawah sampai ke atas kayak gini. Kita proyeksiin ke atas, kita proyeksiin ke area breakout dia sekitar area 7375 sampai 7475 gitu ya. Jadi BBNI teman-teman hold aja, BRI hold juga, saham-saham big caps perbankan hold teman-teman ya. Jadi lebih ke arah buat investing, kalaupun trading pun saya rasa juga hold juga nih. Oke, terus hari ini tadi ada IPO Mitratel, aku akan bahas juga. Terus kemudian tadi ada beberapa saham yang aktif juga dari sektor consumer good, Unilever, ICBP, Indofood. Terus konstruksinya ada ADI, PTPP, BSKT, bankingnya tadi BCA, BNI aku udah bahas. Ada BTN juga dari banking, mungkin habis ini aku akan bahas BTN dulu. Dan setelah itu ada Harum yang hari ini tadi masih aktif, UNTR, MDKA. Dan pastinya juga aku akan bahas tech related di MMX, Bank AMRT. Dan juga nanti fleksibel aja, aku lihat komen-komen ini banyak yang nanya apa gitu. Jadi mungkin kalau yang ada banyak nanya saham yang lainnya, aku akan bahas saham yang lainnya dulu gitu. Nah, sebelum aku ke TLKM dan ke Mitratel, aku akan bahas untuk saham BBTN dulu karena hari ini tadi lumayan aktif nih ya. Nah, coba lihat nih. Coba lihat nih ya, yang menarik dari BBTN adalah dia breakout. Dia breakout di sini. Terus dia breakout double resist, M-Trade tadi ada trading juga rasanya. Kita coba buka. Stockpix BBTN gimana nih?
BBTN ada beli tadi ya, tadi masih beli BBTN-nya. Terus tadi belum dijual sih ya, BBTN-nya belum dijual, tadi masih beli dan masih ngehold BBTN-nya. Baru breakout hari pertama dan breakoutnya cakep banget ya, cakep banget BBTN ini. Yang nggak dapat gimana, yang ordernya nggak kejemput tadi, boleh besok antri lah. Antri kalau misalkan ada retracement. Kalau nggak dikasih retracement gimana? Masih ada kok saham-saham yang lain. Dan anyway, BBRI ini juga kemarin dikasih retracement normal. Kalau misalkan masuk untuk hold lamaan lumayan. Nah, kalau buat second liner ya aku suka nih BBTN gitu. Jadi kalau fundamental besok dibahas di morning briefing ya. Titip yang member misalkan coachnya kelupaan, diingetin bahas fundamentalnya BBTN gimana. Tapi ini teknikalnya aja nih. Aku kasih clue buat yang ikut seminar analisis teknikal di Mtrade beberapa pekan kemarin, bisa tahu nih volumenya breakout tinggi banget, apalagi ini konsolidasinya lumayan dari bulan Oktober, jadi sekitaran 1 bulan gitu, ini bagus banget gitu. Apalagi volumenya lonjak banget ya. Jadi ini satu pola continuation, kalau dibilang bisa dibilang pola bullish rectangle gitu. Oke. Terus ini ada yang bilang Willy Su Antam gimana? Nikel tembus 20.000. Yuk kita lihat ya. Nah, tadi salah satu saham yang menarik adalah saham ini nih. Coba lihat teman-teman, komen dong, kamu punya nggak saham ini? Kamu punya nggak saham ini? Ini saham apa ya kira-kira? Oke, ini saham apa nih coba? Bukan Inco, bukan BBKP, bukan Tins. Ini Harum Meta WJY. Bener ya. Jadi aku kasih kamu Mtrade MT7 nama email WhatsApp, ketik di DM saya. Nah, untuk Harum sendiri kita strateginya gimana nih? Aku akan share strateginya di Mtrade ya. Harum Energi gimana? Mtrade masih ngehold baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka menengah, ini masih di hold di Mtrade ya. Kemungkinan dalam 1-2 hari ke depan kita mungkin akan profit taking. Kenapa tadi belum profit taking? Kira-kira tahu nggak kenapa? Ini belum profit taking karena hari ini tadi breakout lagi dengan volume transaksi yang tinggi gitu. Jadi dua breakout dengan 2 volume transaksi tinggi gitu ya. Jadi profit takingnya kapan ya? Kita lihat sikon lah nanti. Sampai keluar satu candle reversal. Nah, ini adalah contoh yang bagus. Harum tadi contoh yang bagus, meskipun dia kena resisten, kita masih ngehold nih. Jadi resisten tuh bukan jadi patokan untuk kita harus jualan ya. Jadi resisten ini merupakan area yang menjadi lampu kuning atau area waspada kita. Tapi kalau candlenya masih bagus, volumenya masih bagus, why not kita masih hold, masih bisa di hold gitu ya, sampai nanti keluar candle reversal. Jadi intinya swing trader itu beli jualnya sebenarnya berdasarkan candle. Nah, itu bisa ditonton di seminar analisis technical part 3, ada rekamannya di menu education di Mtrade. Dan teman-teman, nanti Sabtu ini kita akan bahas tentang strategi swing trading. Langsung aja download aplikasi Mtrade-nya supaya kamu nggak ketinggalan nonton. Masih gratis dalam pekan window dressing ya. Ini masih gratis terus untuk seminar Sabtunya, tapi recordingnya khusus untuk user Mtrade aja gitu. Jadi nanti Sabtu kita akan bahas tentang strategi swing tradingnya. Setelah belajar technical kita bahas cara trading. Oke. Masih belum bisa move on dari saham perbankan. Banyak yang nanya BBYB, ya udahlah aku bahas BBYB dulu. Sebelum aku bahas Mitratel dan juga bahas Telkomsel, BBYB sih masih sesuai dengan ekspektasi kita. Ini naiknya ketinggian. Kita ngelihat masih akan ada koreksi, normal correction, kemungkinan bisa sampai ke 2000-an gitu ya. Jadi kita lihat sikon nanti. Nah, mau tahu koreksi sampai berapa tuh kita pasang Fibonacci retracement dari extreme low ke extreme high.
Nah, di sini nih. Jadi kalau diperhatiin nih, Fibonacci 382-nya ada di angka 1970. Sabtu nanti selain bahas strategi swing trading, kita juga akan bahas tentang Fibonacci nih. Jadi strategi swing trading dengan Fibonacci kita ajarin juga Sabtu nanti. Karena Sabtu kemarin nggak keburu waktunya, kita bahas tentang indikator. Oke. Waki Darius Breeze, Miss Ellen ayolah dikerek wes. Gimana caranya ngerek ya? Sabarlah, semua saham akan naik pada waktunya, akan indah pada waktunya, sabar aja. Oke, aku mau stop loss fungsinya apa ya? Ya untuk membatasi resiko, karena analisis kita nggak bisa 100% benar gitu. Oke, nah hari ini tadi saham Unilever lumayan aktif juga. Ini banyak yang nanyain saham Unilever. Cakep kan Unilevernya? Siapa yang udah beli nih? Ini udah dibahas loh berhari-hari kemarin. Cakep kan ya? Oke. Nah, M-Trade gimana nih di Unilever? M-Trade ada sih, trading dan juga invest di Unilever sih ada sih. Nah, ini untuk tradingnya, untuk swing trading tadi ada masuk dan belum dijual untuk Unilevernya, untuk sekitaran 6-8%-an gitu. Ya, untuk sekitaran 6-8%-an untuk Unilever kita buy-nya dari bawah di sini. Kapan profit taking buat swing trader? Ya, ini candlenya masih hijau, ditunggu aja nanti candlenya keluar ekor atau mulai keluar candle merah gitu. Itu tanda reversal jangka pendek. Swing trader profit taking, tapi untuk yang jangka menengah trend follower dan juga untuk investor jangka panjang hold keras. Hold keras. Oke. Disclaimer juga ya teman-teman ya. Ini Philip Binsaran Panjaitan, Unilever udah simpan lama, investasi aja ya, benar, bagus buat investasi. Siti Subaidah _ maaf kakak, saya belum paham tentang saham. Nontonin aja Instagram live aku tiap hari dan download aplikasi M-Trade. Jam 4 sore akan ada seminar untuk pemula gratis. Bukan cuma pemula sih sebenarnya, buat kamu-kamu yang mau belajar tentang strategi saham boleh langsung aja klik banner acara yang setiap jam 4 sore itu bannernya kayak gini. Bannernya kayak gini. Ya, jadi di atas ini nih ada banner acaranya, terus sorry ya, ini Investart di sini nih. Nah ini ya, yang nama seminarnya Investart, oke? Terus oke, hari ini tadi saham properti, properti konstruksi naik lumayan signifikan. Aku coba bahas PTPP ya, karena tadi di M-Trade ada di tradingin juga PTPP-nya. Nah ini technical analisisnya gimana sih untuk PTPP ini? Saham konstruksi tuh di akhir tahun seperti yang kita sempat bahas beberapa waktu yang lalu itu cenderung menarik. Kenapa? Karena cash flow-nya lumayan oke di akhir tahun gitu, lagi bayar-bayaran kali ya gitu. Nah terus jadi kita perhatiin di sini. Kalau WSKT kan lagi ada right issue, biasa kalau right issue tuh agak-agak turun dikit gitu. Nah, terus ini perhatikan ini dia membentuk higher low. Yang menarik ini di sini naik lagi, dia ngebentuk higher low lagi. Dan juga di sini ngebentuk higher high, jadi ini udah semakin uptrend. Nah, di sini sebenarnya ada satu resisten kecil. Ini ada resisten kecil dapat dari high di sini. Makanya dia tadi agak-agak mentok dikit karena apa? Karena para nyangkuters di sini mungkin buang barang. Tapi tetap candlenya bagus, hijau panjang, ekornya dikit di sini dan juga volumenya tinggi. Ya, volumenya tinggi, masih ada kemungkinan untuk naik dalam jangka pendek. Let me see, di M-Trade tadi udah jualan belum ya? Oke, kita lihat. Ya, masih nge-hold di M-Trade. Oke. Mitratel, oh iya, pada nanya Mitratel ya. Sebelum Mitratel aku mau bahas WSKT dulu deh. Muter-muter lupa nih. Ya,
Jadi teman-teman perhatiin WSKT hari ini tadi juga udah mulai naik sebenarnya, cuman ngekor lumayan panjang ya, sabar-sabar aja dulu yang di WSKT. Sedangkan kalau yang di Mitratel gimana nih? Gimana nih Mitratel? Kok turun? Pagi dibuka naik kenceng terus turun banget gitu. Terus TLKM gimana nih? Ntar aku bahas Mitratel abis bahas TLKM ya. Nah TLKM sendiri kemarin abis naik signifikan terus ini turun tajam. Sebenarnya turunnya masih normal kalau dilihat, volumenya masih lebih rendah daripada volume pas dia naik gitu. Oke, sekarang ngomongin tentang Mitratel dan juga saham-saham IPO lainnya gitu ya. Belajar dari IPO Bukalapak dan juga IPO saham-saham lainnya sih gitu. Perhatikan kalau saham-saham IPO yang kapitalisasinya kecil ya, jadi dia tuh IPO-nya tuh dalam ukuran yang kecil, itu cenderung lebih cepat naiknya, lebih gampang naiknya. Mengapa demikian ya? Contohnya UVCR itu salah satunya karena memang supply-nya kecil gitu loh. Jadi saham kripto atau apapun mau naik atau mau turun itu kan sebenarnya is just the matter of supply and demand ya. Jadi kalau supply lebih gede pastinya dia cenderung akan turun. Tapi kalau demand lebih besar, dia akan cenderung akan naik. Nah, perhatikan, untuk IPO, perusahaan-perusahaan yang kapitalisasinya cenderung gede, contohnya kayak Bukalapak, contohnya juga kayak Mitratel kayak gini, ada kemungkinan memang akan ada koreksi dulu, normal. Kenapa ya? Karena supply-nya banyak banget, supply-nya gede banget gitu. Terlepas dari sebenarnya waktu sebelum melantai di bursa itu udah oversubscribe gitu. Tapi banyak orang yang mereka mau profit taking kalau misalkan ada lompatan harga. Contoh kayak tadi pagi ada lompatan harga di Mitratel, banyak tuh yang mau profit taking yang beli di IPO di harga awal pre-IPO gitu. Dan itu juga yang terjadi sama Bukalapak sebenarnya. Jadi be very careful here. Maka dari itu sih kemarin sebenarnya waktu Instagram Live banyak ditanya tentang IPO Mitratel sih aku netral aja gitu. Dan bukan berarti perusahaan ini nggak bagus, enggak gitu. Tapi karena aku banyak pakai teknikal, aku lebih memilih untuk menunggu pembentukan harga. Tapi kalau teman-teman benar-benar suka dengan fundamental perusahaan ini ya ditunggu aja, nggak masalah. Kalau teman-teman suka dengan fundamental perusahaan ini, harusnya tuh nggak khawatir, nggak galau kalau harga sahamnya fluktuatif, naik turun kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman masih galau, berarti teman-teman tuh sebenarnya adalah trader. Nah, prinsipnya kalau trader itu harus ada senjatanya analisis teknikal dulu. Jadi tunggu aja sih sebenarnya. Oke ya. Terus kemudian yang kedua teman-teman, kalau teman-teman mau beli saham IPO atau saham apapun, selain teman-teman ngelihat dari kapitalisasinya, selain teman-teman ngelihat dari fundamental dan juga dari teknikalnya, prinsip terpenting adalah berinvestasilah sesuai dengan nominal yang teman-teman siap dengan resikonya. Jadi kalau teman-teman nggak siap dengan resikonya, ya jangan beli saham itu. Misalkan mau beli saham itu sebesar 100 juta, tapi kalau misalkan dia auto reject bawah, turun 7% atau mungkin turun 10%, rugi 7-10 juta. Rela nggak? Kalau nggak rela berarti nominalnya kecilin. Kuncinya sebenarnya di money management itu tadi. Oke, terus ini ada yang bilang, Avia juga share slotnya besar, mending dihindari. Jadi yang aku ngomong tadi tuh masih kemungkinan atau probability aja gitu. Jadi bukan berarti kalau saham-saham yang big caps langsung otomatis turun, belum tentu juga gitu. Karena kenapa? Karena ngelihat trend market juga di akhir tahun ini kan cenderung marketnya naik ya, window dressing gitu. Nah kalau pas dia melantai, ternyata marketnya pas lagi positif, pas marketnya lagi euforia, lagi naik, bisa keseret naik juga gitu. Intinya sih teman-teman jangan berspekulasi. Kalau teman-teman nggak ngerti, belilah sesuai dengan nominal yang kamu siap dengan risikonya, atau nggak beli sama sekali gitu. Kalau aku pribadi, aku nunggu nanti terbentuknya pattern teknikalnya gimana. Aku belajar dari case Bukalapak yang dulu. Oke ya. Tirtalius berarti masih meraba tebak-tebakan ya Ci. If you trust the fundamental, kalau kamu percaya dengan fundamentalnya, dengan revenue, dengan segala macam ya, analisis fundamental, rasio-rasio itu kamu suka, dan story fundamental, story lainnya kamu suka, silahkan, nggak apa-apa. Mau invest jangka panjang, jangka pendek tuh cuman fluktuasi aja. Tapi kalau aku IPO sama IPO, aku akan trading dulu gitu. Oke, aku Ci Hartono, kalau banyak influencer yang promoin hindari ya.
belum tentu juga sih. Aku kembali ke technical. Pokoknya semuanya aku kembali ke technical. Oke, terus balik ke analisis saham, aku mau bahas MDKA. MDKA ini menarik banget, teman-teman. Ya, di antara saham yang lain ya, ini malah jarang ditanyain sama netizen nih, jarang ditanyain sama audience. Padahal MDKA ini yang banyak banget naiknya kencang banget gitu. Nah, terus teman-teman kalau diperhatiin, dia semakin hari itu semakin ngebentuk. Ya, ini aku kasih support yang baru ya di sini. Oke, jadi ini kalau teman-teman perhatikan, dia tuh cup-nya tuh semakin kecil. Ya, jadi semakin kecil artinya nanti garis kemiringan trennya tuh juga akan menjadi semakin vertikal. Nah, kalau garis kemiringan trennya menjadi semakin vertikal, kedepannya menjadi semakin tegak, itu artinya dia bakalan semakin cepat naik, tapi juga akan bakalan semakin cepat turunnya. Kesimpulannya adalah di harga saat ini, harga sekarang ini udah nggak wise kalau teman-teman kejar gitu. Nah, kalau di Mtrade sendiri, ini kita ada trading saham MDKA. Ini jangka menengahnya kita masih hold cuan sekitar 17-21%, sedangkan jangka pendeknya udah dijual tadi ya, cuan 4,6-7,4%. Ini yang jangka pendek nih TikTok beberapa kali, dan cuan terus. MDKA ini memang cuan terus jangka pendeknya. Jadi ini bedanya swing trader dengan trend follower atau jangka menengah trader, super trader. Ini swing trader kalau pas lagi hoki ya ini bisa pas lagi hoki, pas trennya lagi bagus ya ini tiktokannya pasti hijau-hijau terus. Nah, sedangkan jangka menengah mungkin dia jarang tiktok tapi cuannya lebih banyak gitu. Apakah selalu begitu? Nggak juga, kadang-kadang swing trader yang cuannya lebih banyak bisa juga gitu ya. Oke, Antam, masih terkait dengan sektor komoditas. Demand komoditi ini ke depan bakalan bagus sih teman-teman, apalagi COVID-19 juga udah mulai banyak membaik di beberapa negara termasuk di Indonesia. Cuman memang di Eropa ini kayaknya ada lockdown lagi ya. Ya di sana nggak pakai masker sih, udah dibebasin sih. Kalau di Indonesia should be okay. Jadi demand untuk saham komoditi kayaknya bakalan naik. Teman-teman bisa lihat ini. Teman-teman bisa lihat ini masih sideways aja, kita masih wait and see untuk Antam. Untuk metalsnya kita masih lebih suka untuk Harum dan juga MDKA, tapi karena Mtrade udah beli duluan ya teman-teman, wait and see aja deh, nanti kita kabarin lagi. Dari tadi aku lupa bahas sentimen global, kebanyakan bahas saham-saham nih ya. Kelupaan bahas sentimen global nih. Sentimen global yang aku mau bahas ini ada FOMC Minutes tanggal 25 November 2021 waktu Indonesia ya. Jadi FOMC Minutes ini akan dilaksanakan tuh 24 November waktu Amerika gitu. Bakalan bahas tentang pemilihan gubernur The Fed. Nah, market ini bakalan memperkirakan Presiden Joe Biden akan kembali memilih Powell. Selain karena adanya dorongan dari Senat, Powell ini juga dinilai dia memiliki capability yang bagus gitu, terutama pas pandemi kemarin, waktu menghadapi krisis COVID-19 gitu ya. Nah, di samping itu bursa Amerika juga dinilai akan lebih pro terhadap kembali dipilihnya Powell gitu. Jadi bakalan bagus kalau Powell terpilih gitu ya. Meskipun kebijakannya cenderung hawkish. Hawkish tuh artinya mengurangi stimulus gitu. Ini Cheese Little Shop. Gak usah timah CPO udah ATH aja nggak naik-naik. Iya sih. Ini metals, komoditi memang agak-agak unik ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu batu bara itu juga naik terus harga batu baranya, tapi harga sahamnya nggak naik-naik ya. Sabar aja, ditunggu aja teman-teman ya. Oke. Good thing kasus COVID-19 di Indonesia agak-agak melandai ya. Terus ada sentimen positif buat metals, tapi ini kayaknya bakalan untuk jangka panjang sih teman-teman. Jadi Indonesia ini lagi berpacu jadi pemain penting kendaraan listrik gitu. Ini bakalan bagus untuk sektor metals, terutama yang ada nikelnya. Salah satunya Harum. Harum ini menarik, kenapa? Karena dia ada
ada metalnya, ada nikelnya, dan juga ada coalnya. Cuman aku kasih disclaimer dulu, ini bukan rekomendasi suruh beli karena Mtrade juga udah beli duluan dan ini udah mulai profit taking gitu, siap-siap profit taking. Nanti kalau misalkan ada koreksi atau ada turun lagi sekitar level berapa sih? Nah, silahkan teman-teman kalau mau beli ditunggu di level itu. Kemungkinan di level 8750 lah kalau dikasih diskon di situ cukup murah diskonnya, cukup oke. Saham-saham coal yang lain kemungkinan juga akan menyusul gitu ya. Jadi apa yang menarik dari Harum ini secara fundamental, Harum ini dia selain diuntungkan dengan harga batu bara yang tinggi, dia juga diuntungkan dengan sentimen komoditi nikel, di mana saat ini Harum ini memiliki 51% kepemilikan PT position salah satu miner nikel dengan kapasitas 3-6 juta metrik ton nikel yang berbasis di Singapura gitu. Dan juga PT Inve Metal Industry dengan kepemilikan 49% gitu. Jadi Harum ini bakal berencana untuk memulai produksi nikelnya pada tahun 2022 gitu ya. My 555 lucky number, pokoknya hati-hati Covid mulai naik lagi. Oke. Jangan sampai naik lagi ya. Kalau naik lagi nanti marketnya juga bakal keimbas negatif. Sekarang aku mau bahas saham-saham digital banking. Tadi aku udah bahas teknikalnya BBYB. Intinya BBYB akan ada koreksi, dan kalau ada koreksi atau turun itu akan normal aja selama volumenya masih lebih kecil daripada volume pas dia naik kemarin gitu. Nah, BBYB ini dia akan menerbitkan saham atau right issue ya sekitar 1,9 miliar lembar lebih ya, dengan nominal 100 per lembar saham gitu. Bank Newcomers namanya ya. Jadi pelaksanaan right issue-nya itu di level 1.300 per saham, rasionya 35:9. Tanggal terakhir perdagangan HMETD-nya di pasar reguler dan pasar negosiasi itu 26 November gitu. Ya, jadi ada koreksi dikit-dikit tuh bakalan normal lah gitu ya. Terus di pasar tunai mulai perdagangan tanpa HMETD itu di 1 Desember. Ditunggu aja ya teman-teman. Selain BBYB, ini agro juga bakalan right issue. Kenapa sih bank-bank digital ini pada right issue? Untuk mereka memenuhi ketentuan OJK, ketentuan standar minimal kecukupan modal. Kalau nggak salah sekitaran 3 triliun gitu ya. Jadi agro ini ada right issue juga. Tadi aku udah bahas secara teknikal untuk BBYB, sekarang aku akan bahas teknikalnya agro gitu. Jadi agro ini right issue senilai 1,15 triliun rupiah. Harga pelaksanaan HMETD-nya ditetapkan sebesar 1.100 per saham, bakalan dibagikan kepada pemegang saham perseroan tercatat 30 November ya. Di mana 620.000 saham lama bakalan memperoleh 30.141 saham baru atau HMETD. Dan biasanya kalau mau right issue tuh ada koreksi-koreksi normal gitu. Dan hari ini juga agronya turun. Ya, kita exit dulu untuk agro. Kenapa? Karena breaking down dari pattern inverse head and shoulders ini. BBCA kenapa loyo-loyo mulu ya? Enggak lah, enggak loyo lah, pelan-pelan kan dia kan geraknya elegan. BBCA bukan baca. Geraknya elegan kan ya, jadi masih ngikutin pattern kok, masih ngikutin pola. Sabar-sabar aja buat investing. Bank digital mana yang masih menarik sih? Kalau aku sih suka di BBYB, tapi ini kita nunggu koreksinya aja, jangan masuk sekarang. Oke, terus agro ya, tadi aku janji technical agro udah. Aku mau bahas Unilever, tadi udah juga teknikalnya. Sekarang aku akan bahas, sorry ya agak random dikit, aku akan bahas tentang sentimen buat Unilever ini. Bakalan membagikan dividen interim pada tahun buku 2021 ini sebesar Rp66 per lembar saham, kecil sih, dengan total dividen tuh sekitar 2,51 triliun. Nah, pelaksanaan pembayaran dividen interim itu pada tanggal 16 Desember dan come date-nya, jadi teman-teman nerimanya itu sekitar 29 Desember 2021.
bicara tentang bagi dividen, kalau teman-teman suka dengan perusahaan yang rajin bagi dividen, maka berarti teman-teman tuh cenderung suka perusahaan old economy. Kenapa? Perusahaan yang new economy, perusahaan yang fokusnya pada pengembangan, perusahaan yang growing terus, itu mereka akan jarang bagi dividen. Jadi kalau misalkan teman-teman pilih kayak BBYB, pilih perusahaan-perusahaan digital, itu mereka akan jarang bagi dividen. Kenapa? Karena duitnya akan dipakai digulung terus untuk pengembangan. Nah, bicara tentang perusahaan digital ini, banyak juga yang nanyain tentang DMMX. Nah, DMMX ini dia udah breakout beberapa kali ya, dan ini hari ini dia breakout lagi. Oke, dia breakout dari sini. Kita lihat trade strateginya gimana. DMMX kita tadi baru aja buyback lagi. Kemarin di MMX sudah sempat profit taking dikit, dan ini kita tradingan di MMX ya ada untung ada rugi sih. Anyway, banyak yang nanyain Tekim, tapi nanti ya aku mau bahas yang lain dulu nih. Ada yang menarik dari BBRI, Bank Rakyat Indonesia, yang masih stagnan, masih agak-agak sideways dalam jangka pendek, tapi jangka panjangnya oke ya. BRI ini mencatatkan pertumbuhan kredit modal kerjanya itu naik 14,3% year on year menjadi 489,03 triliun. Bagus nih, kenapa? Kalau kreditnya, pertumbuhan kreditnya naik untuk modal kerja, berarti perekonomian kita juga membaik dong gitu. Dan secara umum tuh targetnya sebenarnya cuma naik 8-10%. Ini bisa naik sampai 14%, berarti di atas ekspektasi. Jadi hold aja. Ada yang menarik dari WSKT, laporan keuangan WSKT. Secara pendapatannya dia secara tahunan itu turun 34%-an ya dibandingkan dengan tahun lalu pada kuartal 3. Tapi pada kuartal 3 2021 ini WSKT Waskita ini membukukan cuan ya, dari rugi itu jadi untung gitu. Jadi naik sekitaran 143% kuartalan dibandingin dengan kuartal 2 kemarin tuh dari rugi dia jadi untung. Nah, kenapa sih WSKT ini dari rugi bisa jadi untung pada kuartal 3 2021 ini? Kenaikan ini atau cuannya itu didorong oleh divestasi kepemilikan 4 aset tol gitu ya. Jadi sedangkan pendapatan operasionalnya masih belum recover sebenarnya. Terlihat dari pendapatan konstruksi sepanjang kuartal 3 2021 itu turun sekitaran 45,3% year on year. Nah, di sisi beban sendiri, beban bunganya senilai 2,6 triliun ini lumayan membebani ya. Tapi WSKT ini dia udah dapat PMN juga, dan dia ada right issue juga, semestinya mendapatkan permodalan lebih yang bisa membantu dia untuk membayari beban bunga ini. Jadi untuk jangka pendek sih itu jadi satu kayak nafas buatan atau dia lebih healthy lah, lebih sehat gitu, seperti yang diungkapkan oleh CEO atau dirutnya beberapa waktu yang lalu nge-live bareng kita. CL WSKT Felix Tansa 21 katanya CL WSKT. Jangan dulu loh, cek dulu WSKT itu sekarang gimana ya. Jangan sampai kamu CL dia naik gitu. Jadi kalau mau cut loss, sebenarnya cut loss-nya tuh di sini. Nah, MTrade waktu itu ada trading juga buy on weakness di sini karena dia ada higher low. Terus kemudian kira-kira lah ya, aku lupa ingat juga ada cut loss sekitaran area ini gitu. Dan teman-teman sebenarnya wajar koreksi waktu itu juga udah anticipated. Kenapa? Karena dia mau red issue waktu itu, dan ini dia turun dengan volume gede. Sekarang tuh udah mulai membentuk double bottom lagi, bahkan tadi udah mulai naik lumayan signifikan gitu. Nah, ini bukan rekomendasi beli, tapi ini juga bukan rekomendasi jual. Intinya wait and see dulu aja untuk WSKT nya. Jangka pendek dia akan berpotensi kembali menguji level 900 gitu. Lisa 17 BRIS ditungguin gak naik-naik. Nah, teman-teman yang ikut seminar analisis teknikal tahu nggak sih ini BRIS ini dia lagi masuk fase apa atau stage apa? Yang ikutin edukasi MTrade setiap hari Sabtu jam 10, BRIS ini stage apa? Oke, ya. Nih, coba dilihat nih. Yang benar jawabannya aku kasih MTrade 7 hari.
Nah ini masih di stage 1, ini masa akumulasi sebenarnya. Jadi kalau stage 1 itu memang cenderung lambat gitu, belum uptrend. Jadi BRIS selama teman-teman masih sabar untuk ngehold ya jangka menengah lah 1-2 bulan ke depan, selama di atas 2040 masih oke. Di bawah 2040 ya cut aja. Ya Hero Hari, Goshen_BDG, Martin Roni boleh DM saya MT7 nama email WhatsApp karena kamu dapat M7 hari. Oke, teman-teman, Janto MM juga sama ya, boleh dapat juga. Nah, jadi sabar-sabar aja. Terus tadi ada yang nanya BANK gimana nih hari ini Bang Aladin Syariah naik signifikan gitu. Nah, teman-teman lihat di sini BANK ya. Oke, BANK hari ini dia membentuk higher low. Bagus sih, tadi kalau misalkan teman-teman buy on weakness pun oke. Dia bisa menguji level resisten 2900. Hanya aja M-Trade tadi nggak beli karena kita masih fokus pada saham-saham banking digital yang gede gitu, karena ini kayaknya bakalan ada sedikit rotasi sektoral kecil dari yang saham banking digital kecil kok banking digital gede menuju ke bank konvensional yang gede tadi, 4 perbankan gede itu. ASI gimana? Astra International bagus-bagus aja, masih sideways aja sih jangka pendek. Ini kemungkinan dia akan membentuk higher low, harusnya tadi udah breakout tapi balik lagi. Hold aja buat yang investasi untuk jangka panjang, yang baru mau masuk sekarang wait and see dulu karena ini udah deket sama resisten. Terus Jasa Marga ini lagi di area support juga, masih sideways, ada potensi untuk technical rebound juga. Banyak yang nanya nanti kalau Desember liburan ada PPKM level 3 gimana? Aku rasa nggak gitu ngefek ya, nggak begitu pengaruh gimana sih PPKM level 3 selama COVID-19-nya nggak naik, selama COVID-19-nya masih oke-oke aja, perekonomian masih akan bergerak ya. Ini kan cuman sifatnya antisipasi, bukan mengatasi. Kalau yang kemarin PPKM yang kemarin tuh ketat banget tuh mengatasi. Yang ini rasanya nggak akan begitu terlalu ketat deh. Dan teman-teman kalau perhatiin ya di berbagai tempat wisata, terus kemudian restoran itu udah rame semuanya. Crystal Kiss 9 untuk diversifikasi portfolio saham, apakah baiknya beda sektor semua ya? Atau sektor yang sama nggak apa-apa tapi beda old economy dan new economy-nya? Ini pertanyaan yang bagus banget. Aku nggak akan jawab ini dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi aku akan bagiin mindsetnya dalam diversifikasi itu gimana. Intinya dalam diversifikasi itu kita jangan pilih satu saham yang sama untuk satu portfolio. 2, jangan pilih segala sesuatu tuh yang mirip dalam satu portfolio, termasuk sektoralnya. Nah, tapi teman-teman di sini juga kita jangan memaksakan harus punya sektor yang berbeda, sementara sektor yang lain tuh mungkin lagi nggak jalan. Contoh, beberapa waktu yang lalu Agustus saham digital banking tuh jalan semua. Terus kemudian kalau teman-teman memaksakan untuk diversifikasi ke sektor yang lain mungkin nggak akan gerak signifikan gitu. Kemudian di Oktober kemarin saham pertambangan batubara tuh lari semua. Tapi kalau teman-teman ambil saham batubara semuanya, mungkin dari portfolio isinya 3 atau 4 tuh saham batubara, dan kalau dia jatuh barengan. Intinya sih sebenarnya gini, terserah mau beda sektor atau enggak. Yang jelas kalau misalkan beda sektor pun teman-teman harus pilih sektor yang lainnya yang juga potensial. Jadi jangan memaksakan ke sektor lain yang nggak potensial. Kalau gitu boleh nggak aku pilih beberapa saham tapi dari sektor yang sama. Misalkan coal nih contohnya.
pilih ITMG dan juga Harum. Oh, ada pembedanya nggak sih? Story-nya ada. Harum tuh ada nikelnya, ada metalsnya. Boleh juga. Atau mungkin pembedanya adalah pattern chart-nya. Ya, jadi ini pattern-nya ini udah bullish, ini baru mau akan jalan. Misalkan Harum ini udah lari kencang nih. Si ini baru mulai di bawah, mulai akan ada reversal. Nah, itu boleh. Diversifikasinya bukan cuma dari sektoral, tapi dari pattern chart-nya. Padahal dia satu sektor yang sama. The most important sebenarnya bukan masalah belinya aja, tapi exitnya ya. Jadi teman-teman, saya juga pernah mengalami beli saham, entry-nya bener, exitnya nggak kepantau, nyangkut juga gitu ya. Jadi nyangkut juga dan harus membatasi resiko juga gitu. Kenapa dibilang nyangkut? Dibilang nyangkut karena udah waktunya stop loss tuh nggak sempat stop loss karena mungkin lagi nggak mantau market atau gimana. Ini yang terpenting adalah exitnya. Maka dari itu, apa sih yang membedakan M-Trade yang premium atau yang VIP dengan M-Trade yang gratis atau dengan Instagram live aku adalah reminder untuk stock pick-nya real time. Jadi kita beli jualnya kita kasih tahu real time. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Jangan lupa download aplikasi M-Trade karena akan ada banyak edukasi gratis. Tiap hari jam 4 sore ada seminar saham gratis untuk pemula, dan hari Sabtu jam 10 itu bersama saya. Kalau Senin sampai Jumat seminar gratis semua bersama coach, dan kalau yang VIP ada morning briefing, day briefing bareng dengan coach ya. Jadi aku manage ekspektasi dulu, nggak setiap hari kamu akan lihat muka aku di M-Trade, tapi aku bekerja di balik layar, dan coach-coach ini mereka semuanya udah jago-jago. Kita juga disupport dengan sistem yang bagus, sistem teknologi yang bagus untuk stock screening dan crypto screeningnya. Jadi semoga bisa membantu teman-teman. Jangan lupa download aplikasi M-Trade dan join M-Trade VIP atau Premium dengan cara klik link di bio saya atau ke mtrade.id. Ada promo spesial window dressing di akhir tahun buat kamu-kamu semuanya. Saya Elonei, salam profit, dadah. Crystal Kiss 9 dapat M-Trade ya, 7 hari DM saya EMT7, nama email WhatsApp. Dadah. Jangan lupa download aplikasi M-Trade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.